Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sudarmi, CGP Angkatan 10 dari SDN 11 Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan fasilitator Ibu Irma Herlina dan pengajar praktik Ibu Oka Mutiara. Adapun tujuan pembelajaran khusus koneksi antar materi modul 3.1 adalah 1. CGP membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Adapun rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi modul 3.1 diantaranya adalah: yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dalam Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani memiliki makna mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang pemimpin harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi yang dipimpinnya. Ingarso Sungtulodo. Hasil keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk terus melakukan inovasi dalam melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Ing Madyo Mangun Karso. Dan seseorang pemimpin harus terus memberikan motivasi, bimbingan saat melakukan proses pengambilan keputusan. Tuturi Handayani agar diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri sebagai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Karena nilai-nilai yang tertanam tersebut merupakan landasan moral dalam pengambilan keputusan dan akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dengan mempertimbangkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan dan akan berpengaruh terhadap lingkungan. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Dalam materi pengambilan keputusan yang dipelajari memiliki hubungan erat dengan kegiatan coaching bimbingan pada modul sebelumnya. Pada proses coaching, kita membantu coaching untuk menentukan atau mengambil keputusan dari masalahnya dan mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Sedangkan pada modul ini, kita merefleksikan apakah keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan menjadi win-win solution atau justru akan menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, kita diberikan panduan tentang 4 paradigma dan 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan yang kita ambil. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam
setiap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangatlah penting, terutama dalam mengelola kasus dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat melatih ketajaman dan ketetapan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika atau kewajiban moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan, jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai yang positif. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Setiap keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensinya yang mengikutinya, dan oleh sebab itu setiap keputusan perlu berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan berpihak pada murid, sebagai upaya pengambilan keputusan yang tepat yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis paradigma dilema etika yang sesuai dari suatu kasus tersebut, memilih dan memahami 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dalam dilema pengambilan keputusan, menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil dalam dilema etika, bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua akan mendapatkan solusi yang dihadapi. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Kasus-kasus dilema etika ini, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang berkaitan dengan murid adalah masih kurangnya pemahaman tentang perubahan paradigma di dalamnya pendidikan, terutama berkaitan dengan penegakan disiplin atau penerapan budaya positif di sekolah. Di antara rekan-rekan sejawat masih terdapat perbedaan sudut pandang tentang cara penegakan disiplin di sekolah karena sudah merupakan budaya yang sudah diterapkan sejak lama. Di samping itu, juga
masih ada kekhawatiran dalam diri saya mengenai keputusan yang saya ambil, apakah sudah benar-benar keputusan yang tepat, yang tidak melukai pihak lain dan bermanfaat bagi orang banyak. Jadi tantangan untuk masalah atau kasus saya sebagai pendidik itu ketika berhadapan pada suatu dilema etika individu lawan masyarakat dalam konteks di sekolah, kecenderungan pendapat individu atau kelompok kecil akan terpatahkan oleh masyarakat kelompok besar. Sebagai contoh, dalam pengambilan keputusan kenaikan kelas bagi anak yang memiliki kompetensi pengetahuan rendah tetapi memiliki nilai karakter yang baik, trauma dari kegagalan mengambil keputusan di masa lalu, kekhawatiran jika keputusan yang diambil justru berdampak tidak baik atau merugikan bagi sebagian besar atau pihak. Menyelidiki situasi atau masalah secara detail atau mengumpulkan berbagai macam informasi terkait dengan situasi tersebut. Tentu seringkali informasi memberikan keterangan yang tidak konsisten. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran kemerdekaan murid-murid kita adanya terciptanya Merdeka Belajar. Keputusan untuk kemerdekaan murid-murid merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, dan pengambilan keputusan yang kita ambil selanjutnya harus berpihak kepada murid. Dalam pembelajaran salah satunya strategi agar berpihak pada murid adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensinya yang berbeda-beda. Bagaimana seseorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau di masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan, seseorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi, termasuk menyangkut masa depan murid, dan keputusan yang diambil oleh seseorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak baik jangka panjang maupun jangka pendek murid. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadi role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seseorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Dalam pengambilan keputusan, seseorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi murid. Oleh karena itu, perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan melakukan pengujian sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis, disesuaikan dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan haruslah berdasarkan filosofi kinerja dewantara, berpegang pada nilai guru penggerak, salah satunya berpihak pada murid dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Keputusan yang diambil harus dipertimbangkan berbagai hal termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid karena disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Seseorang pemimpin haruslah memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saat proses pengujian keputusan, diperlukan teknik coaching agar
agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Saya cukup memahami materi pada modul ini sehingga pada proses penerapannya sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Perbedaan mendasar antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Jika kedua pilihan sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Namun jika salah satu benar dan yang lain salah, maka termasuk ke dalam rujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika, antara lain individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis peduli. 9 langkah pengambilan keputusan diantaranya mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hal yang di luar dugaan dalam pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul lain yang telah dipelajari sebelumnya, dan hal-hal di luar dugaan selanjutnya bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak dan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait seperti guru mata pelajaran, guru kelas, dan kepala sekolah dengan bahan perbincangan yang mengalir apa adanya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep ini sangat berdampak besar bagi saya, terutama berkaitan dengan cara pengambilan keputusan yang sebelumnya hanya melakukan langkah-langkah prosedur umum saja. Sekarang setelah mempelajari modul ini, perlu adanya pemilihan paradigma yang tepat, prinsip yang sesuai, dengan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dengan sistematis. Perubahan terbesar yang saya alami yaitu berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan, mempunyai pola yang teratur dalam menganalisa sebuah masalah, meningkatkan empati pada diri sendiri untuk memahami perasaan yang terjadi pada orang lain. Seberapa penting dalam mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting karena bagi seorang individu membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik. Dan sebagai pemimpin pembelajaran, untuk dapat membuat keputusan yang berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang akan diterima. Memang sebuah keputusan dimungkinkan tidak akan memuaskan semua pihak,
Tapi keputusan diambil adalah keputusan yang terbaik karena berasal dari alternatif solusi. Keputusan yang diambil juga harus dianalisis dengan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian. Semoga dengan demikian keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, semoga bermanfaat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.